Nah, sekarang kita lihat ayat yang ke-107 ya, 107 ya. Wa ammal ladzina syu'idu ya, fafil jannah khalidina fiha madamatis samawati wal ard. Ini sama kalimatnya dengan ayat yang ke-106. Jadi rupanya jannah pun di ayat ini dikatakan ya, tempat di mana langit dan bumi masih ada. Jadi kalau begitu nar dan jannah dalam terminologi Al-Qur'an adalah tempat di mana masih ya ada langit dan bumi. Tempat di mana kita masih menarik dan mengeluarkan nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassobihi wa mawalah. Amma badu, jumpa kembali bersama Kiro Channel. Kali ini kita akan menyaksikan ceramah tingkat tinggi dari Kiai Haji Syaiful Karim. Saking tingginya jadi kebablasan ngawur. Dia mencoba membuktikan bahwa surga dan neraka itu terjadinya saat ini di dunia, dengan rujukan dalil dari Al-Quran yang dia tafsirkan dengan logikanya sendiri. Ya, ini tentunya sesuai dengan hadis riwayat Tirmidzi nomor 2951. Barang siapa berkata tentang Al-Quran dengan logikanya semata, maka silakan ia mengambil tempat duduknya di neraka. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak videonya. Surga dan neraka ini kebanyakan digunakan untuk ya mendidik kita dalam konsep reward and punishment. Setiap kebaikan selalu dikaitkan dengan surga, setiap keburukan selalu dikaitkan dengan neraka. Bahkan surga selalu dijadikan iming-iming ya, agar seseorang termotivasi untuk melakukan kebaikan. Bahkan neraka pun terkadang sering dijadikan sebagai suatu ancaman buat seseorang agar tidak melakukan sesuatu yang disebut dengan kejahatan. Lalu surga dikaitkan dengan Tuhan terkadang, dan neraka dikaitkan dengan sesuatu yang kita sebut sebagai sosok yang diberi nama setan. Dan seakan-akan di semesta ini ada dua kekuasaan yang saling berlawanan. Satu kekuasaan dikuasai oleh Tuhan, satu kekuasaan dikuasai oleh yang sering kita sebut sosok sebagai setan. Dan sebetulnya kalau itu terjadi, kalau kita cerdas, berarti ada dua kekuasaan dan kekuatan yang saling bersaing. Keren banget. Saking cerdas logikanya jadi jebol. Masa Allah dan setan dianggap dua kekuatan yang saling bersaing? Semua orang tahu setan itu makhluk ciptaan Allah, yang sengaja diciptakan menjadi musuh manusia, sebagai bentuk ujian agar manusia itu terbukti beriman kepada Allah, dan orang beriman itu tidak bisa dikuasai setan. Sebagaimana terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 99, sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Padahal kita sering mengatakan kalimat La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalau tiada Tuhan selain Allah, pertanyaannya, adakah sesuatu di semesta ini ya yang eksis tanpa kehadirannya? Semua makhluk di semesta ini adalah ciptaan Allah, dan Allah Maha Kuasa atas segala ciptaannya. Kalau saya ingin menyampaikan kepada para sahabat sekalian di semesta ini, ya, yang ada ya cuma Dia. Yang awal Dia, yang akhir Dia, yang nyata Dia, yang tidak nyata juga Dia. Sebagaimana yang Dia sampaikan di dalam Al-Quran, wal awalu, wal akhiru, wad dohiru, wal batin. Ya, Dialah yang awal, Dialah yang akhir, Dia yang lahir, dan Dia juga yang batin. Di semesta ini, yang ada cuma Allah katanya. Padahal lebih tepatnya lagi, kalau Dia bilang yang berkuasa di semesta ini hanya Allah. Allah itu menciptakan setan, jin, malaikat dan manusia sebagai bentuk Allah itu Maha Kuasa. Mengenai ayat yang Dia katakan itu tafsirannya kurang lengkap, mari kita lihat tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia. Surat Al-Hadid ayat 3, sebagai pencipta, Dialah yang awal tanpa permulaan, dan Dia pula yang akhir karena Dia abadi tanpa batas akhir bagi eksistensinya. Selain itu, Dia adalah yang zahir dan mengetahui apa saja yang tampak, dan yang batin dan mengetahui apa saja yang disembunyikan atau yang tersirat dalam hati. Jadi sebetulnya yang mana yang bukan Dia? Kadang-kadang sosok yang diberi nama setan itu sering dijadikan sebagai kambing hitam, ya, dari kebiasaan kita untuk melempar tanggung jawab.
Ketika kita melakukan sesuatu yang kita sebut kejahatan, akibat ketidakmanunggalan kita dengan Tuhan, maka kita sering mengkambing hitamkan pada satu sosok yang sering diberi nama dengan bernama setan. Saya terus terang saja, selama hidup saya, udah 54 tahun saya diberi izin untuk mengontrak tubuh ini di kehidupan yang sekarang. Saya diberi izin untuk mengontrak tubuh ini di kehidupan yang sekarang. Ngontrak tubuh ini di kehidupan yang sekarang. Cie-cie lagi pamer konsep reinkarnasi andalanya ya. Hari ini kita akan berdiskusi lebih tajam, lebih dalam, supaya kita tidak terjebak oleh doktrin, oleh filosofis, oleh ajaran, teori yang sering menjejali kepala kita sejak dari kecil sampai sekarang, yang sesungguhnya kita tidak mengerti. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memulai kajian pagi ini dengan memunculkan satu ayat dalam Quran surah Hud ya. Jadi saya ingin menyampaikan dasar pijakannya. Silahkan dilihat Quran surat Hud ayat yang ke-106. Ya, supaya semua transparan, ya, kita bahas secara saintifik, kita coba menggunakan pendekatan yang selogik mungkin supaya seluruh pikiran kita bisa menyatakan yes. What? Ya, jangan sampai kita terjebak oleh oleh ih, oleh oleh ya. Tapi kita harus masuk pada ya. Kalau sudah itu kan mulut kita sudah bulat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, fa'amal ladina syaku, ya. Adapun orang-orang yang celaka, ya, fafinar, maka dia akan tinggal dalam nar. Jadi saya menggunakan bahasa yang asli saja, nar. Karena sesungguhnya di dalam Quran tidak ada istilah neraka. Di Quran itu yang ada cuma nar saja. Dan di Quran pun tidak ada istilah surga, apalagi suwarga, tidak ada ya. Yang ada di Quran itu cuma jannah. Sekali lagi ya, mari kita baca ya. Fa ammal ladina syaku fa finnar lahum fiha zafirun wasyahikun. Adapun orang-orang yang celaka ya, tempatnya adalah di dalam nar. Jadi nar itu adalah ya sesuatu yang ada ya, di mana ya nar itu keberadaannya di tempat di mana kita masih mengeluarkan dan menarik nafas. Ini ayat bagus sekali ya. Jadi ternyata neraka itu adalah tempat di mana kita masih mengeluarkan dan menarik nafas. Jadi nar itu adalah tempat di mana kita masih menarik dan mengeluarkan nafas. Nah kalau gitu, di mana sebenarnya tempat itu? Coba kita berpikir lebih jernih lagi. Bukankah kita bernapas di sini sekarang? Lihat saya sekarang. Saya bisa bicara karena saya sekarang sedang bernafas. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita bahwa sebetulnya nar itu adalah tempat di mana kita masih menarik dan mengeluarkan nafas. Jadi kalau gitu nar itu di mana? Ya nar itu adanya di sini. Tapi bohong. Oleh karena itu maka saya mengajukan satu pertanyaan, apakah nar itu geografis atau nar itu psikologis atau nar itu kedua-duanya? Ya, makanya bisa dan atau. Berarti sesungguhnya nar itu di mana? Nar itu kan berarti di sini ya, ketika kita masih hidup. Maksain amat sih, ingin neraka ada di dunia. Padahal cuma baca terjemahan saja. Nih kita bacain terjemahannya lagi ya. Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Ini udah jelas ya. Di dalam neraka itu manusia dalam keadaan hidup dan bernafas seperti di dunia. Ya kalau mati gak ada nafas, ngapain disiksa? Makanya tertulis di dalam neraka mereka menarik nafas dengan merintih, menandakan sedang merasakan pedih atau sakitnya siksaan neraka. Bahkan, lihat di ayat yang ke-107-nya, Allah mengatakan, khalidina fiha, madamatis samawatu wal ar. Ya, mereka itu kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Jadi ternyata neraka itu justru ya pada saat langit dan bumi masih ada. Dan selama ini, mohon maaf ya, saya juga tidak tahu
Karena kebanyakan orang berbicara neraka itu katanya nanti ketika langit dan bumi sudah tidak ada. Dan biasanya ya kita menggunakan konsep neraka atau nar itu setelah kehidupan berakhir katanya. Yaitu dipungkas dengan yang bernama kiamat. Lalu aneh juga ya, kadang-kadang kiamat itu dikaitkan dengan hancurnya alam semesta. Cie, bangga nih. Di terjemahan tertulis kalimat, selama ada langit dan bumi. Kata dia ini menandakan bahwa neraka itu terjadinya sekarang, ketika langit dan bumi masih ada. Oke, kita akan lihat keterangan dari kalimat itu ya. Imam Abu Ja'far bin Jarir berkata, salah satu kebiasaan orang-orang Arab jika ingin menggambarkan sesuatu yang kekal dan abadi. Mereka berkata ini kekal selama ada langit dan bumi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka dengan ungkapan yang mereka ketahui. Lalu Allah berfirman, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Jadi ini merupakan kalimat ungkapan yang menggambarkan sesuatu yang kekal dan abadi. Jadi jelas ya, logika orang ini ngawur. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ke-107 ya, 107 ya. Wa ammal ladzina syaidu ya, fafil jannah khalidina fiha madamatis samawati wal ard. Ini sama kalimatnya dengan ayat yang ke-106. Jadi rupanya jannah pun di ayat ini dikatakan ya tempat di mana langit dan bumi masih ada. Jadi kalau begitu nar dan jannah dalam terminologi Al-Qur'an adalah tempat di mana masih ya ada langit dan bumi. Tempat di mana kita masih menarik dan mengeluarkan nafas. Bohong. Yang benar. Jadi sebetulnya ya nar dan jannah itu dalam terminologi Quran lebih banyak pada aspek psikologis ya, bukan menekankan pada aspek geografis. Ini sama seperti yang tadi ya. Orang Arab jika ingin menggambarkan sesuatu yang kekal dan abadi, mereka berkata ini kekal selama ada langit dan bumi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka dengan ungkapan yang mereka ketahui itu. Jadi jelas ya, orang ini mengada-ngada, menafsirkan Al-Quran sesuai hawa nafsunya. Dan perkataannya itu tidak terbukti benar, yang berasumsi surga dan neraka itu terjadinya sekarang atau saat ini. Yang benar itu surga dan neraka terjadi nanti setelah hari kiamat. Mungkin itu saja dulu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.